yang mau ditiru apanya dari Nabi Muhammad? Apa jenggotnya, apa bajunya, atau jumlah istrinya, atau apanya? Selamat datang di Majelis Topeng. Majelis Topeng adalah tempat untuk ngomong apa saja, mengkritik, memberi masukan, dan memberikan alternatif mindset atau cara berpikir terhadap segala sesuatu yang ada, pernah ada, dan mungkin terjadi di lingkungan kita. Semua orang Islam sudah mengetahui bahwa panduannya itu dua, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran jelas dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sunnah Nabi intinya adalah perbuatan, perkataan, mungkin cara hidup, pelaksanaan ibadah ritual yang dilakukan oleh Nabi. Dan sebagai umat Islam kita sebaiknya, atau bahkan ada mengatakan wajib meniru Nabi Muhammad. Tarawihnya meniru Nabi Muhammad, posisi sholatnya meniru Nabi Muhammad berdasarkan hadis-hadis atau sunnah Nabi itu. Pertanyaannya adalah, orang-orang yang memelihara jenggot, konteksnya ini saya bertanya, tidak memberitahu, tidak mengajari, tidak meminteri. Yang memelihara jenggot itu katanya meniru Nabi Muhammad SAW, karena Nabi memelihara jenggot. Ada dawuh Nabi, jangan meniru umat-umat yang lain. Misalnya jangan kumisnya yang sekepel, tapi jenggotnya saja. Kemudian beralasan pakai baju yang panjang-panjang itu meniru Nabi. Sunnah-sunnah Nabi. Saya itu heran, kenapa yang ditiru kok itu? Kenapa Nabi itu kan hidupnya miskin? Positif Nabi hidupnya miskin, tidak kaya. Awalnya kaya mungkin iya dengan Siti Khadijah itu. Nabi miskin, sarenya tidurnya di pelepah kurma sampai pipinya kelihatan. Kenapa itu tidak ditiru? Nabi kalau sholat malam sampai kakinya abuh, bengkak, bahasa Indonesianya. Padahal Nabi adalah seorang yang mahsum, yang tidak berdosa. Tapi sholat sampai bengkak, ada hadisnya itu yang terkenal. Siti Aisyah bangun melihat Aisyah. Nabi tidak pernah menolak permintaan dari orang yang meminta kepada beliau, dalam arti barang-barang, dan tidak pernah. Kenapa tidak meniru itu? Nabi berdoa supaya dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin, dibangkitkan bersama orang miskin. Kenapa tidak meniru itu? Kenapa dengan enak-enak saja orang-orang muslim kaya raya? Kenapa menirunya jenggot, terus pakaian itu, terus beristri banyak? Mereka ketika ditanya menjawab. Lagi-lagi ini saya bingung, saya hanya curhat, bukan minteri. Mereka menjawab, meniru sunnah Nabi, meniru itu sebisanya, sekuatnya. Oh, masuk akal. Sekuatnya, senggotnya panjang, kuatnya itu ditiru, yang lainnya tidak kuat. Yang lainnya tidak kuat karena berat. Jadi Nabi istrinya banyak, tapi janda-janda perang, tua-tua, jelek-jelek. Yang muda Siti Aisyah tok. Kenapa niru, kok tidak meniru kalau beristri karena niru Nabi misalnya? Kenapa tidak seperti istri-istrinya Nabi itu? Nabi Muhammad juga orang yang santun, sopan. Intinya meniru Nabi itu sulit. Sayyidina Umar bin Khattab itu walaupun sudah masuk Islam,
ya masih galak seperti itu, tegas orangnya. Padahal Umar tahu bagaimana dawuh dalam Islam bahwa orang harus meniru Nabi. Umar tahu Nabi itu lembut perkataannya, santun, tidak meledak-ledak. Tapi Umar masih saja begitu. Utsman bin Affan masih kaya raya, meskipun Abdurrahman Auf itu hartanya diberikan semua untuk jalan Allah. Abu Bakar, Utsman bin Affan kaya sampai sekarang masih ada harta wakafnya. Nah, intinya memang boleh kita meniru Nabi semampu kita. Tidak bisa 100% meniru Nabi. Tapi ya mbok menirunya yang esensial, yang penting-penting itu. Nabi kalau tidak ada makanan puasa, Nabi tidurnya kena pelepah kurma, hidupnya sederhana. Putrinya Nabi Fatimah itu malah nganu gandum sendiri, nyuci dan seterusnya. Yang ditiru yang itu, yang sopan. Nabi diludahi orang itu tidak marah, orangnya sakit malah dijenguk. Nah, yang ditiru kan itu. Jadi bagi kalian, bagi Anda, bagi kamu yang penampilannya biasa-biasa, tidak sok tiru Nabi, itu tidak apa-apa, karena niru tidak harus di penampilan fisiknya. Ngomong apa iki, yang penting punya channel. Kalau suka silahkan di share, diberi komentar. Terima kasih Anda menonton Majelis Topeng.